Cerita ini diperlihatkan dengan awan darah telah menutupi Central Plains selama 3 bulan tanpa tanda-tanda pelemahan sedikit pun. Selama periode ini, wilayah yang dulunya makmur dan penuh kehidupan telah berubah menjadi tanah para iblis yang sunyi dan berantakan. Orang-orang panik, banyak yang menggali lubang untuk bersembunyi di bawah tanah. Namun bau busuk pekat yang menjijikkan tetap meresap hingga ke kedalaman bumi. Darah kental mewarnai tanah menjadi merah cerah, sementara tulang-tulang putih tampak melayang di dalam lautan darah yang menggenang. Melihat hal itu, banyak orang kehilangan akal sehat mereka. Pekikan tajam dari jiwa-jiwa yang terperangkap di langit terus bergemak menyebabkan bulu kuduk siapapun berdiri. Pembantaian yang dilakukan klan Hun benar-benar tidak berperasaan. Mereka tidak peduli apakah korbannya adalah warga sipil atau ahli bela diri. Tak lama setelah itu, keputusasaan kolektif mulai menyelimuti dunia. Semua orang menyadari bahwa setiap detik yang berlalu hanya memperkuat formasi klan Hun. Dan begitu Hun Tiandi keluar dari retreat-nya, fajar tidak akan pernah datang lagi. Di atas panggung tinggi markas Sky Mansion Alliance, para tokoh terkuat berkumpul dengan wajah yang sangat suram. Mata mereka menembus penghalang pertahanan menatap awan darah yang kian tebal. Zhu-Kun memecah keheningan dengan suara berat, menyatakan bahwa aura Hun Tiandi semakin kuat, dan ia merasa musuh bebuyutan mereka itu akan segera mencapai keberhasilan. Mendengar hal itu, suasana di sana menjadi semakin menekan. Lei Ying mengatupkan giginya hingga berderak lalu berteriak dengan nada penuh keluhan. Sampai kapan kita harus bersembunyi seperti kura-kura di dalam cangkang ini? Melihatnya menyelesaikan langkah terakhir tanpa melakukan apapun adalah siksaan yang lebih berat dari kematian. Namun, Gu Yuan menggelengkan kepalanya dengan tak berdaya. Ia menjelaskan bahwa energi di dalam awan darah saat ini sudah cukup untuk menghancurkan mereka semua. Bahkan sebelum mereka bisa menyentuh Hun Tiandi, satu-satunya harapan mereka adalah keajaiban dari Xiaoyan. Gu Yuan bergumam pelan. Aku yakin dia akan menunjukkan keajaiban kepada kita sekali lagi. Waktu terus bergulir hingga memasuki bulan ke-7 sejak formasi itu menutup langit. Tak lama setelah itu, lautan darah yang tenang tiba-tiba bergejolak hebat membentuk pusaran air raksasa yang mengerikan. Dari pusat pusaran itu, sebuah teratai berwarna darah perlahan bangkit, membawa sesosok manusia dengan rambut merah darah yang menjuntai panjang hingga menyentuh lautan di bawahnya. Sosok itu tampak seperti iblis yang baru saja membelah dunia. Hun Tiandi perlahan membuka matanya. Warna merah tua yang memancar dari pupilnya menyebabkan gelombang darah setinggi ribuan kaki melonjak ke angkasa. Ia menarik napas dalam-dalam dan bergumam dengan suara yang mampu menggetarkan jiwa. Kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang membuat siapapun mabuk. Melihat hal itu, ruang di belakangnya terdistorsi dan Nihility Devouring Flame muncul dengan api hitam yang menyelimuti tubuhnya, melaporkan bahwa mayoritas keturunan klan kuno telah habis dikorbankan, termasuk warga klan Hun sendiri, yang mulai menunjukkan ketidakpuasan. Hun Tiandi tertawa pelan, sebuah suara yang terdengar sangat jahat. Ia menoleh ke arah Nihility Devouring Flame dan bertanya dengan nada tenang namun mematikan. Sepertinya ada sesuatu yang asing tercampur di dalam energi lautan darahku. Dengan satu gerakan tangan, Hun Tiandi meraup udara dan menarik jejak cahaya hitam dari lautan darah, lalu menuduh Nihility telah menanam benih pelahap untuk mengkhianatinya. Melihat hal itu, Nihility Devouring Flame tidak lagi bersembunyi. Ia berteriak bahwa Hun Tiandi telah memaksanya melakukan ini karena rencana Hun Tiandi untuk melenyapkannya setelah mencapai level kaisar. Nihility melancarkan serangan kejutan dengan bantuan puluhan tetua klan Hun yang telah ia kendalikan secara rahasia. Mereka membentuk susunan api hitam yang mengurung Hun Tiandi. Namun, Hun Tiandi hanya tertawa melihat usaha tersebut. Ia menyatakan dengan sombong bahwa selama dirinya ada, klan Hun tidak akan pernah hancur, meskipun seluruh anggota klannya tewas. Tak lama setelah itu, Hun Tiandi berdiri dari teratainya. Ia melebarkan mulutnya dan menghisap seluruh susunan api hitam itu. Seolah-olah itu hanyalah udara kosong. Aura yang melampaui batas dunia fana tiba-tiba meledak dari tubuh Hun Tiandi. Melihat hal itu, Nihility Devouring Flame pucat pasi. Ia menyadari bahwa Hun Tiandi sebenarnya sudah berhasil menjadi Di sejak setengah bulan yang lalu dan sengaja menunggunya untuk muncul.
Dengan lambaian tangan, Hun Tiandi menciptakan gelembung darah yang membungkus puluhan tetua klan Hun dan menghancurkan mereka menjadi percikan darah dalam sekejap tanpa sempat memberikan perlawanan. Untuk merayakan pencapaianku sebagai Daudi pertama dalam 10.000 tahun, berikanlah api esensimu padaku, ujar Hun Tiandi dengan nada dingin. Nihiliti mencoba melarikan diri dengan meledakkan tubuhnya menjadi ribuan percikan api hitam. Namun kekuatan Kaisar Hun Tiandi membuat seluruh ruang terkunci. Hun Tiandi menghisap seluruh api hitam itu ke dalam mulutnya dengan santai. Setelah menelan Nihiliti, ia mengusap bibirnya yang merah padam dan menatap ke arah daratan dengan senyuman haus darah. Suaranya yang menggelegar kini memenuhi setiap inci Central Plains, mengumumkan kepada dunia, "Ingatlah, hari ini adalah hari di mana aku Hun Tiandi telah mendapatkan gelar dewa." Suasana di markas aliansi berubah mencekam dalam sekejap. Gu Yuan dan Ju Kun, dua sosok yang biasanya berdiri tegak sebagai puncak kekuatan dunia, kini merasakan lutut mereka bergetar. Aura yang merembes melalui awan darah bukan sekedar tekanan energi biasa, melainkan tekanan hierarki yang membuat jiwa setiap makhluk hidup ingin bersujud. Gu Yuan bergumam dengan suara parau bahwa Hun Tiandi benar-benar telah melampaui batas kemanusiaan. Mendengar hal itu, suara Hun Tiandi yang menggelegar kembali menghantam mereka seperti gelombang pasang yang membawa aroma karat darah. Hari ini adalah hari di mana aku Hun Tiandi mendapatkan gelar dewa. Kalimat itu bukan sekadar pengumuman, melainkan mantra yang mengguncang fondasi ruang di seluruh Central Plains. Tak lama setelah itu, sirin peringatan yang melengking segera memaksa jutaan orang yang panik untuk bergerak. Pasukan aliansi melesat ke Cakrawala, membentuk barisan massa hitam yang sangat disiplin. Namun di mata para pemimpinnya, barisan itu tampak sangat rapuh di hadapan sosok Tuhan yang baru bangkit. Leng mendarat di samping Gu Yuan. Dengan napas memburu, matanya menatap liar ke arah pusaran darah di langit. "Gu Yuan, katakan padaku dengan jujur, apakah Xiaoyan akan keluar tepat waktu kita tidak bisa menahan monster ini lebih dari 1 jam?" Serunya dengan nada yang hampir putus asa. Gu Yuan menoleh menatap sahabat lamanya itu dengan mata yang dipenuhi keseriusan yang mematikan. Ia menjelaskan bahwa warisan dewa kuno bukan sekadar menyerap energi, melainkan mengubah seluruh takdir seseorang. Dan hal itu membutuhkan waktu yang tidak bisa ditentukan. Kita adalah benteng terakhir Leying, tambah Yanjin yang baru saja tiba. Gu Yuan melanjutkan dengan suara rendah, namun tegas bahwa Xiaoyan adalah satu-satunya kartu as yang mereka miliki. Jika mereka memanggil Xiaoyan sekarang, sebelum ia benar-benar mencapai kelas D, itu sama saja dengan menyerahkan leher mereka ke pedang Hun Tiandi. Mendengar hal itu, Leying mengepalkan tinjunya hingga kilatan petir, menyambar di sekelilingnya menyatakan bahwa klan Lei lebih baik musnah dalam pertempuran daripada hidup sebagai budak klan Hun. Keheningan yang mencekam menyelimuti wilayah aliansi selama 1 jam penuh. Sebuah waktu yang terasa seperti ribuan tahun bagi mereka yang menunggu kematian. Tak lama setelah itu, awan darah yang menutupi langit perlahan terbelah, menampakkan ribuan pasukan klan Hun yang menyerbu keluar seperti banjir bah yang membawa maut. Melihat hal itu, Hun Tiandi muncul di atas teratai darah raksasa dengan rambut merah yang menari tertiup angin. Setiap embusan napasnya menyebabkan udara menggumpal menjadi tetesan darah yang jatuh menyirami penghalang pertahanan aliansi. Hun Tiandi menatap Gu Yuan dengan tatapan penuh belas kasihan yang menghina. "Gu Yuan, perjanjian kuno klanmu tentang melindungi rakyat biasa adalah rantai yang membuatmu tetap menjadi semut," ejeknya dengan suara yang tenang namun dingin. Ia menyatakan bahwa aturan dunia kini ada di telapak tangannya. Melihat hal itu, ia memutuskan untuk menunjukkan perbedaan antara puncak fana dan keilahian. Hanya dengan mengepalkan tangannya di udara, Hun Tiandi menciptakan garis darah tipis yang memotong ruang dan menghancurkan penghalang pertahanan aliansi yang paling kuat dalam satu kedipan mata. Dalam keputusasaan yang membara, Gu Yuan memerintahkan seluruh pasukan untuk melepaskan serangan terakhir. "Cermin Gudi, gabungkan semua duci kalian," teriaknya hingga suaranya serak. Tak lama setelah itu, Dodi dari ribuan ahli menyatu membentuk cermin energi kuno berukuran puluhan ribu kaki yang memancarkan cahaya menyilaukan hingga mampu membelah awan darah. Gu Yuan bahkan meludahkan darah esensinya sendiri ke permukaan cermin.
mempertaruhkan sisa hidupnya untuk meningkatkan daya hancur teknik tersebut. Sebuah pilar cahaya penghancur yang masif meletus melesat ke arah langit, seolah-olah hendak menjatuhkan matahari. Namun Huntiandi hanya berdiri tenang di atas teratainya. Saat pilar cahaya itu hanya berjarak beberapa inci dari wajahnya, ia merentangkan jari telunjuknya. Ucapnya dengan nada yang berbisik mendengar hal itu. Pilar cahaya yang sanggup melenyapkan seluruh kekaisaran itu tiba-tiba berhenti retak seperti kaca dan hancur, menjadi debu cahaya yang tidak berarti di bawah ujung jari sang kaisar iblis. Huntiandi menatap wajah Gu Yuan, yang kini dipenuhi keterkejutan dan kehampaan. "Gu Yuan, aku akan memberikanmu kehormatan untuk melihat dunia ini runtuh," ucapnya dengan senyum jahat. Ia menegaskan bahwa kekuatan Daudi adalah sesuatu yang tidak bisa dilawan oleh jutaan nyawa sekalipun. Tak lama setelah itu, ia mulai melangkah maju dengan santai di angkasa. Setiap langkahnya menciptakan riak darah yang membuat ruang di sekelilingnya hancur. Di dalam makam surgawi, jiwa Xiaoyan yang sedang bermeditasi tiba-tiba bergetar hebat, merasakan bahwa dunia luar sedang berada di ambang kehancuran total. Hujan darah turun semakin deras, mengubah pandangan setiap orang menjadi merah pekat yang mencekam. Gu Yuan berdiri dengan napas tersengal, menatap Huntiandi yang melayang dengan keanggun seorang penguasa mutlak. Rasa tidak berdaya yang belum pernah ia rasakan. Sebelumnya kini merayap di setiap serat ototnya. Ia baru saja menyaksikan teknik terkuatnya yang didukung oleh ribuan ahli hancur hanya dengan satu jentikan jari Huntiandi. Melihat hal itu, Huntiandi tertawa, mengejek mempertanyakan mengapa Gu Yuan masih berfantasi ingin menjadi penyelamat dunia dengan kekuatan yang begitu remeh. Tak lama setelah itu, Huntiandi melambaikan tangannya dengan santai, melepaskan gelombang cahaya darah yang langsung menghapus sebuah gunung dan ribuan ahli di bawahnya dalam sekejap mata. Tanpa memberi kesempatan untuk bernapas, ia menyerang Gu Yuan kembali. Gu Yuan mencoba memanggil energi alam untuk bertahan. Namun, ia terbelalak saat Huntiandi berbisik pelan, memerintahkan energi dunia untuk berhenti. Seketika Gu Yuan kehilangan koneksinya dengan alam, membuatnya seperti petarung yang lengannya dipatahkan secara paksa, meski ia mencoba membalas dengan jari hitam hancur gudi. Serangan Huntiandi tetap menghantam dadanya, hingga ia memuntahkan darah segar. Huntiandi kemudian memanggil petir darah raksasa, yang membelah ruang kosong mengarah langsung ke jantung pasukan aliansi. Mendengar hal itu, Gu Yuan segera memerintahkan seluruh prajurit untuk menggabungkan energi mereka menjadi naga duci raksasa. Namun naga tersebut hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan petir darah, menyebabkan ribuan ahli aliansi jatuh dan memuntahkan darah serentak akibat serangan balik. Di tengah kehampaan harapan ini, Xian tiba-tiba berteriak dengan penuh semangat bahwa segel naga di tubuhnya yang terhubung dengan Xiaoyan sedang bergetar hebat, menandakan munculnya tekanan yang jauh melampaui level Dao Sheng. Mendengar hal itu, Jukun merasa mendapatkan kekuatan baru. Untuk menunda waktu, ia segera berubah menjadi sosok naga void kuno yang sangat masif, hingga menutupi seluruh cakrawala, mencoba mengusir bau darah dengan kehadirannya. Huntiandi sempat menawarkan agar Jukun tunduk dan menjadi tunggangannya setelah ia menjadi kaisar. Melihat hal itu, Jukun membalas dengan semburan cahaya ungu emas yang menghancurkan. Namun dengan gerakan seperti hantu, Huntiandi muncul di atas kepala naga tersebut dan menginjaknya dengan sangat keras. Sisik-sisik emasnya pecah berantakan dan sang Raja Naga jatuh terhempas ke bumi, hingga menciptakan jurang yang sangat dalam di bawah pegunungan. Huntiandi mulai merasa bosan dan memutuskan untuk menghapus nama Central Plains dari peta dunia. Ia mengangkat tangan kanannya dan memberikan perintah kepada awan darah untuk melepaskan jutaan petir darah secara bersamaan ke segala arah. Tak lama setelah itu, seluruh daratan bergetar hebat saat petir-petir tersebut menghancurkan kota-kota, hutan, dan tempat persembunyian bawah tanah. Jutaan orang meledak menjadi kabut darah saat hujan merah tersebut menyentuh kulit mereka. Melihat hal itu, Gu Yuan berteriak dengan suara serak agar semua orang mundur dan bertahan di garis terakhir. Sementara air matanya mengalir melihat pasukannya dibantai tanpa ampun. Di tengah pembantaian itu, Qilin mendekap Xiao Xiao dengan sangat erat, berusaha menutupi mata anaknya dari pemandangan neraka tersebut. Xiao Xiao bertanya dengan suara gemetar,
apakah ayahnya akan muncul untuk menyelamatkan mereka? Tak lama setelah itu, sebelum Qilin sempat menjawab, sebuah fenomena luar biasa terjadi. Energi yang sangat dahsyat meledak dari dalam tubuh Xiao Xiao, Xiao Zhan, dan anggota keluarga Xiao lainnya. Garis keturunan Daudi mereka diaktifkan secara paksa oleh kemunculan seorang kaisar baru dari klan mereka. Melihat hal itu, Gu Yuan tersentak dalam sukacita liar, menyadari bahwa harapan mereka tidak sia-sia. Tiba-tiba lapisan api cemerlang muncul entah dari mana, menyebar dengan kecepatan kilat dan membentuk penghalang api yang sangat besar dalam radius 5.000 km. Tak lama setelah itu, petir darah yang mematikan milik Hun Tiandi menghantam penghalang tersebut. Namun, bukannya menghancurkannya, petir-petir itu justru terbakar habis menjadi abu. Api di langit mulai berputar dan memadat membentuk sosok manusia yang diselimuti oleh cahaya 21 warna yang menyilaukan dunia. Melihat hal itu, suasana yang tadinya penuh jeritan keputusasaan berubah menjadi keheningan yang penuh hormat dan haru. Gu Yuan, Ju Kun, dan seluruh pemimpin aliansi menatap sosok tersebut dengan mata berkaca-kaca. Mereka tahu bahwa masa-masa paling gelap telah lewat. Dengan napas lega yang panjang, Gu Yuan berbisik kepada sosok di langit tersebut bahwa mereka telah melakukan segalanya hingga batas terakhir. Dan kini takdir dunia sepenuhnya berada di tangan sang Flame Emperor Xiaoyan.